Bismillahirrahmanirrahim. 1 tahun ke belakang diampuni insya Allah gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu dosa kecil saja atau termasuk dosa besar juga diampuni gitu? Bapak Ibu sekalian, ini bagus pertanyaannya. Ya, kalau diampuni setahun yang lalu, apakah itu yang dimaksudkan dosa kecil saja atau dosa besar saja? Atau dosa besar mencakup keduanya, besar dan kecil? Dalam kaidah ushul fiqih, ketika disebutkan sesuatu yang umum, yang khususnya tidak dirinci, maka itu hukumnya umum. Tapi kalau sudah dikhususkan pada satu kalimat, ditakhsis namanya, maka hukumnya berlaku khusus. Yuk kita bandingkan hadis Muslim nomor hadis 223. Oke? Kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, "As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan." Perhatikan, kaffaratun lima bainahunna malam takunil kabair. Salat satu dengan salat yang lainnya, misalnya subuh ke zuhur, ya. Al-jumu'atu ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat. Jadi ada yang harian, ada yang pekanan. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Kafaratul lima bainahunna, bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya, jadi Anda nggak istighfar pun, misal itu dosa sudah gugur. Malam takunil kabair, selama bukan dosa besar, jadi yang kecil aja. Ya, lupa misalnya kan melihat yang salah, jadi begitu Anda sholat, situ terampuni. Makanya ketika Anda sholat, Anda kan membaca doa ampunan dosa tuh. Sholat misalnya, iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id. Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah, kan? Maka ketika Rasulullah SAW sholat, kata Abu Hurairah, sakata hunainatan, maka diam sejenak. Maka Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Yang lain baca apa? Wajah tu atau ini wajah tu? Yang ini wajah tu angkat tangan. Halo? Yang wajah tu? Yang gak punya wajah? Tidak ada. Ayo kita lihat. Itu dua hadis yang berbeda. Kalau wajah tu itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Kalau ini wajah tu itu hadisnya di Abu Daud nomor hadis 2797 dan Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Nanti yang terakhir saya bahas di akhir. Yang wajah tu itu betul. Kata Ali bin Abi Thalib, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membaca doa istiftahnya. Wajah tu tidak pakai ini. Langsung. Kalau Anda awali dengan Allahu Akbar kabira, itu dua hadis disatukan. Yang Allahu Akbar kabira itu ada di Abu Daud nomor hadis 649. Dua hadis disatukan. Ya. Nah, saya teruskan dulu ke sini. Kenapa? Kapan Nabi membaca Allahumma ba'id? Kapan membaca wajah tu? Ternyata wajah tu itu umumnya dibaca dalam salat malam. Sedangkan Allahumma ba'id dibaca dalam salat siang. Dalam fikih salat siang itu antara subuh sampai dengan isyaknya. Kenapa Anda baca Allahumma ba'id? Perhatikan. Nanti salat misalnya zuhur saya mau salat, saya bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pertanyaan pertama saya, banyak mana beraktivitas antara siang dengan malam? Siang. Orang yang banyak beraktivitas itu besar kemungkinan banyak salahnya, khilafnya, kelirunya dibandingkan dengan yang diam. Orang yang banyak memandang dibandingkan dengan yang terpejam akan kemungkinan berpotensi banyak salah pandangannya. Orang yang banyak bicara dibandingkan dengan yang diam, otomatis akan lebih banyak besar kemungkinan keliru dibandingkan yang diam. Itu jangan khawatir, saya pun ceramah tidak akan lama-lama, takut banyak dosa gitu kan. Nah, cuma ketika Anda sholat, Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Salah dalam bahasa Arab disebut khata. Banyak disebut dengan akhta'un. Jamaknya khataya, saya ya. Ya Allah, mohon kalau saya dalam sholat ini membawa kesalahan-kesalahan yang bisa menjadi dosa, ya Allah, yang saya perbuat sebelum saya sholat, mohon jauhkan antara saya dan kesalahan saya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Timur dengan barat itu nggak pernah bertemu. Maksudnya jangan pertemukan dengan saya, ya Allah, sampai di akhirat nanti saya nggak mau lihat. Dengan kalimat Anda seperti ini saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi. Karena itu ketika sahabat pernah melakukan itu, ini kan ada seorang sahabat datang pada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, akim liya haddan, tolong hukum saya sebelum sholat zuhur." Nabi belum respon karena mau sholat. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat di antara dua ujung waktu, subuh sampai isyanya. Sungguh kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dari pahala ibadah itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu karena di hadisnya dikhususkan untuk dosa-dosa kecil, maka otomatis yang kecil hilang. Tapi puasa Arafah redaksinya tidak begitu. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah.
menggugurkan dosa setahun berlalu. Tidak disebutkan kecil atau besar. Artinya jangankan yang kecil, dosa besar pun berpeluang untuk diampuni. Tapi tidak semua yang puasa Arafah bisa mendapatkannya kecuali menjalani sesuai dengan sunnahnya. Bagaimana sunnah petunjuk puasa Arafah? Nah, nama Arafah ini sebetulnya bukan ingin menginformasikan waktu, tapi cara. Berpuasalah Anda di hari itu seperti orang wukuf di Arafah. Orang wukuf tadi apa pertama kali aktivitasnya? Tobat. Maka saat Anda puasa Arafah, isi dengan tobat, kenali apa kekurangan diri Anda. Qadar Allah pas hari Ahad tuh. Jadi setiap tempat yang Anda pijak, coba ingat-ingat pernah dosa apa di situ. Tangan, maka tanda tangan sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati dia. Nah, jadi kalau Anda bertobat dengan benar, di istighfar itu semua, mengingat dosa, itu yang dimaksudkan. Dosanya gugur minimal setahun ke belakang. Jelas ya?